Jadi dia bukan air, bukan embun. Dia kental gitu ya. Iya. Aku di sini kental, terus aku cium kok amis banget ya dekat aku. Berarti posisi pas kamu keluar itu kamu langsung lihat tanganmu nggak? Itu kenapa? Karena Apa waktu itu aku keluar, tangan aku udah normal. Tadi aku lihat kamu loh di ini, nggak mungkin orang aku udah di sini nih, udah buktinya nih aku udah di sini, udah bawa ini. Berarti pertanyaannya yang ada di dalam itu siapa? Iya. Komunitas kita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen kali ini yang mungkin bakalan beda dengan segmen yang Biasanya. ya, karena kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal horor ya. Iya bener, kita bakal cerita horor ya, mungkin gak banyak, tapi Ya. ini bakal bikin kalian merinding sih. Iya. Bener banget. Jadi kali ini aku Mita ditemanin oleh rekan aku Fasya, Ya. yang imut banget ya mungkin. Kita sama-sama aja, kita sama-sama. Iya. Oke, jadi di sini kita bakal dengerin cerita dari Kak Mita ini yang aku tadi sempet denger sekilas tuh udah bikin merinding banget sih. Soalnya ini ceritanya itu di gunung ya Kak. ya, Jadi benar, di Gunung Ungaran yang ya kita tahu Gunung Ungaran itu di mana. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa denger cerita dari Kak Mita sendiri. Untuk ceritanya gimana? Kak Mita? Jadi kemarin ya aku mengikuti pelatihan instruktur dasar ya. Iya. Jadi pelatihannya itu kita harus dilaksanakan di gunung gitu. Pelatihan itu ada 3 hari teman-teman. itu wajib gitu di gunung itu. Iya, karena kan ini kayak juga ngebantai mental untuk memperkuat. Kita takut nggak sih gitu? Iya bener, oke, lanjut. Jadi kemarin ada 3 hari nih. Di 3 hari ini, yang pertama, hari pertama itu dilaksanakan jurit malam. Oke. Di jurit malam ini tempatnya di Goa Jepang. Karena tempatnya di Gunung Ungaran kan. Oke, iya jadi di goa gitu ya. Nanti Iya, di Gunung Ungaran itu kan ada namanya desa Promasan yang iya. mungkin tidak banyak penduduknya kayak desa Dikit gitu KKN ya. itu ya penduduknya segitu. kayak Kalau- cuma penduduk iya. asli gitu di situ. Ya, dan waktu itu malam itu pertama di Goa Jepang, seluruh peserta untuk beruntut ya di belakang Itu satu-satu berarti masuknya. satu anak mendapatkan waktu 15 menit. Setelah 15 menit gantian yang disusul belakang. gitu ya. Ya, disusul. Oke. Dan satu anak hanya mendapatkan prevalence lilin. Tapi Itu satu. Iya, dari satu dipatah, maksudnya kayak jadi 2 gitu loh. Berarti itu nggak full ya satu Iya, aja. nggak full, cuma segini doang. Nah, itu ditaruh di tangan kita ya, nyala ya. Terus kemudian kita jalan gitu, dan waktu itu Goa Jepangnya tidak dalam keadaan kering. Oh lembab, iya. Lembab, Emang iya. kadang goa kan ada yang lembab gitu ya. Iya, Karena kan dia posisinya di bawah kan. Iya. Kemudian aku masuk gitu kan. Aku urutan ketiga sebenarnya. Aku masuk itu, terus kemudian di sana gelap banget ya. Bahkan ketika kita nyalain senter pun kita juga Tetap kesusahan buat cari Iya. jalan ya, karena emang segelap itu. cluenya hanya ketika ada gua yang besar, ruangan yang besar masuk ke situ. Iya. Oh, oke. Waktu itu aku udah masuk ke situ, udah dapet. Waktu aku mau keluar, lilin aku mati. Itu posisi udah habis. Udah habis. Aku takut banget karena aku sendiri takut dengan hal-hal yang kayak gitu. Iya bener, kayak percaya Iya. tapi tetap kayak nggak mau kalau ngelihat gitu ya. Iya, bener banget. Jadi waktu lilin aku habis, karena aku nggak punya pilihan lain, Iya. aku harus kayak dempet-dempet di dinding supaya bisa untuk Cari mencapai jalan gitu ya. untuk mencapai cahaya dari luar. Kok aneh gitu. Oh, Karena pas megang itu waktu aneh pertama gitu. aku masuk nggak kayak gini, kering, Iya, kayak iya, batu-batu. Iya. Kok aneh ya gitu. Karena aku bener-bener nggak bisa lihat, gue itu bener-bener gelap banget kan. Iya, posisi juga tengah malam kan itu kan. Jadi dia bukan air, bukan embun. Dia kental gitu ya. Iya. Aku di sini kental,
Terus aku cium, kok amis banget ya. Anjir gitu ya. Iya baunya. benar. Terus aku jalan ke depan, kok ada bau kemenyan gitu. Tapi itu posisi berarti kamu nggak tahu di tangan itu warna apa, air yang ada enggak, di tangan karena itu lilin warna aku apa? mati bener-bener mati, dan posisinya gue itu gelap banget. Aku ngelihat tangan aku sendiri pun nggak bisa. Terus Kok gelap gitu. Kita dikasih preferensi lagi untuk bisa ngasih kode gitu ya, bentuknya tepuk tangan atau mungkin kita untuk ngasih peringatan lah Iya, istilahnya peringatan ke yang panitia ada ya di mungkin luar ya. gitu. Iya. Oh, saking takutnya gitu ya, karena baunya udah menyengat sekali gitu kan. Aku takut kalau aku kerasukan gitu. Iya, Karena bener. kita nggak tahu ya, di Nggak tahu dalam gua kejadian. itu banyak ruangan yang Iya. besar atau mungkin di sana juga jadi rumah mereka. Iya. Aduh, aku jadi merinding nih Iya, banget bener. podcast ini. Kan kita nggak tahu kan di goa Iya. itu ada apa sebenarnya. Ya, jadi mereka datang gitu ya, nyamperin pakai obor gitu. Akhirnya dibawa keluar lah aku. Aku waktu itu nggak nanya ke siapapun kecuali teman dekat aku. Berarti posisi pas kamu keluar itu kamu langsung ngeliat tanganmu nggak, itu kenapa? Warna atau Karena apa itu? waktu itu aku keluar, tangan aku udah normal. Bener-bener nggak ada air sedikit pun di Iya, tangan nggak kamu? ada. Aneh banget. Iya, aneh banget. Itu yang pertama sih aku aneh, karena aku waktu itu belum membuka cerita untuk panitia. Iya benar. Mungkin hal kayak gini sebelumnya sudah ada. Iya sudah ada, dan kayak mungkin ini wajar gitu ya di situ ya. Dan mungkin. ketika di tenda, temen aku cerita, aku juga ngalamin hal yang sama. Cuma waktu itu ini adalah temen, aku nggak sebut nama ya. Iya, iya. Mungkin si B lah. Nah, si A ini dia berangkat kan, ya. Dia udah dapetin Iya. masih dalam posisi di ruangan gue yang paling besar itu. Udah dapetin. Kok kamu sampai sini? Dia cuma diem. Dia tanya ke temen yang A ini. Iya. Atau temen yang B. Yang B ini yang di belakang dia. Oh, iya dia tanya. Kan jarak kita 15 menit, cukup lama Iya. nih, kok kamu cepet banget gitu ya. Nggak mungkin kan, kayak yang namanya manusia jalan nggak Iya. mungkin secepat itu. Apalagi posisi gelap, walaupun mau lari kan tetap gak bisa ya. Iya. Dia diam aja sambil nunduk gini. Aku bener-bener merinding ceritain itu. Iya. Nunduk, kamu udah dapetinnya belum? Dia nggak bilang apa-apa, maju aja. Berarti kayak dia cuma kayak istilahnya abai gitu ya. Iya. Kayak langsung jalan gitu. Karena kan kita ibarat manusia, masa sih manusia ditanya kayak gitu? Iya, kayak istilahnya apalagi sama teman kita sama-sama ikut di sini, kenapa nggak Iya, aku jawab? bener-bener waktu itu kamu beneran kayak gitu. Dan aku waktu keluar nih, dia bilang kan ke aku gitu, waktu keluar dia yang ada di belakang aku tuh udah ada di keluar gua. Oh, teman B-nya itu udah ada di luar, Iya, udah ada di nyelesain. nyari kode-kode itu ya. Terus dia bilang, kok kamu di sini? Aku kan dari kelompok yang ini memang lebih dulu dua awal ya. Jadi kalau ibaratnya dia urutan ke-8, dia adalah urutan ke-6. Iya bener-bener. Lebih awal dari itu. Terus kemudian tadi aku lihat kamu loh di ini, nggak mungkin orang aku udah di sini nih, udah buktinya nih aku udah di sini, udah bawa ini. Berarti pertanyaannya yang ada di dalam itu siapa? Iya, itu pertanyaannya siapa? Padahal gitu kan. wujud manusia gitu loh. Gila Tapi sih. tadi aku tanya, kamu diem aja, nggak mungkin nih aku udah di sini, kamu jangan nakut-nakutin dong. Kita masih ada tahap selanjutnya dari Iya. 3 malam itu gitu loh. Berarti Akhirnya dia cuma bisa mendem sampai pulang. berarti itu hari pertama udah dapet kejadian yang ya nggak cukup horor tapi emang horor ya, karena Iya. makhluk itu sampai menyerupai teman kita sendiri gitu loh. Karena kan kalau di gunung kita nggak tahu ya. Iya, kita benar-benar nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kita juga kadang di gunung itu ada peraturan yang tertulis sama tidak tertulis. Iya, benar sekali. Dan di malam keduanya ya, kita berbeda tempat lagi. Kali ini di kuburan masyarakat itu. Aku bingung, kuburannya kenapa banyak, sedangkan rumah di pedesaan itu hanya beberapa. Gitu ya. Dan kita sampai di situ, kita disuruh untuk mencari kode lagi. Iya. Tapi waktu itu di tengah-tengah kuburan ada lilin, kamu cari di situ. Oh, berarti kegiatan setiap mencari kode-kode itu pasti malam ya? Malam, karena kan ini yang namanya pelatihan dasar. iya. Dan di situ aku urutan ke-5 ya. Setelah aku mencari kode itu, kaget. Aku kira panitia.
yang pakai putih-putih. Iya. Aku kira panitia, terus kemudian aku cuma senyum Ke panitia itu, Iya. posisinya. karena panitia itu ya cuma diem, kirain di situ ada panitianya ngeliatin kita yang lagi Iya, untuk iya. nyari kode. Ha-ha. Tapi aku tanya ke temanku, tadi kamu lihat panitia nggak? Enggak, emang ada, Mi? Berarti itu posisinya kamu yang cuma lihat panitia itu, Aku- yang lain nggak ngelihat. Karena aku cuma kenal dalam satu orang ini doang. Iya. Aku nggak nanya ke yang lain. Mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama. Tapi kita nggak tahu juga. Lebih beda mungkin Iya. dari aku. Jadi aku nggak nyeritain. Parah sih yang ini. Masa sih? Iya, nggak boleh lah. Masa ada panitia di situ? Orang kita kan tujuannya adalah kamu sendirian di situ untuk nyari kode. Ya udah, kalau udah dapat pulang. Berarti posisinya itu di situ kamu ada panitia yang seharusnya nggak ada panitia di situ. Bener banget. Karena mungkin kalau ada panitia di situ kan kita bisa tanya ke panitia ya. Iya, bener. Atau kita nggak takut lah orang Iya, ada panitia yang iya. ngeliatin kok. Ngapain takut gitu? Iya, tapi di situ kamu ngelihat ada panitia dan Iya. itu panitianya ngomong nggak? Dia cuma diem aja. Diam aja, Iya. kayak nggak ngomong, nggak kayak mungkin. Tapi satu hal yang aku nggak ngerti ya, Iya. gunung itu kalau kita dalam keadaan pucat hal biasa, Iya. karena kan dingin. Iya benar. Tapi itu pucat banget. Itu sepucat itu, Iya. kayak bener-bener nggak ada. Ya Ya, aku ngerasa, oh mungkin kakaknya sakit. ya gitu. istilahnya ya merah dikit ya di bibir atau gimana Iya, gitu. bener. Dan waktu itu ya udah aku belum berani speak up ke panitia itu. Kalau aku nemuin hal-hal yang Iya. aneh ini. Terus waktu itu kita pulang ke tenda ya, kita nggak berani ngomong apa-apa ya. Kita Iya. takut kalau justru kita menceritakan, jadi dia tertarik. Iya, karena Karena kan biasa. kalau kita takut, ya, Ya, karena biasanya ini juga temanku juga suka naik gunung kan, dia juga ngomong kalau semisal kita ngedapetin hal yang aneh terus teman kita juga nyadar, biasanya kayak salah satu pasti ada yang ngomong gak usah diceritain dulu, diem aja udah. iya bener. Jadi mereka kayak ya udah mendem dari atas sampai bawah. Iya, takutnya nanti kalau kita ceritain, oh Iya, mereka takut nih ke karena kita. makhluk sana kan tetap denger ya apa yang kita ceritain. Udah merinding nih lah Iya kulitnya. kan? Jadi biasanya sampai bawah itu mereka baru cerita. Iya, Iya, bener. kamu tadi ngelihat ini ya. Iya. Oh, kamu tadi ngedengar ini ya. Iya, kita juga, aku juga gitu. Karena ya Supaya biar nggak kita nakut-nakutin ke yang peserta Bener, lain gitu. bener. Cuma jadi oh ya udah rahasia kita, iya kan. gitu. Takutnya kan nanti kalau semisal kita cerita, kita jadi was-was, kita jadi Heeh. panik, mereka malah semakin. suka bisa aja dirasukin malah. Iya kan? Karena di gunung itu balik lagi ada peraturan yang lisan sama yang tertulis. Iya. Jadi kadang yang lisan itu cuma dari telinga ke telinga. Iya, kalau di gunung sana nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya, dan waktu hari terakhir ya, hari Iya. ketiga itu. Hari ketiga ini adalah hari sekalian kita untuk dilantik ya. Jadi pelantikannya kita disuruh untuk mencari bendera yang sudah tertulis. Misal kamu biru nih warnanya ya, oh ya udah. Tapi ini adalah kita disuruh untuk kalau kebun teh tuh kan di bawahnya Iya. sini ada ini apa namanya, lorong kan. Iya. Jadi dia kan tumbuhnya gini, terus dia Iya ini, bener-bener. ketemu. Jadi Iya. kayak itu ya, gapura gitu ya. Iya. Terus kita disuruh untuk merangkap di situ dan ujungnya itu adalah kuburan. Dan itu first time aku pertama. Berarti kamu orang pertama yang udah sampai sana Iya, aku orang gitu. pertama yang sampai ke situ. Terus kemudian aku udah sampai nih. Ada panitia, aku bisa nanya gitu. Kak, ini disuruh untuk nanya panitia gitu kan. Gila sih, ini udah merinding banget Iya. sih. Dan panitianya pakainya hitam. Kenapa hitam Iya. gitu loh? Padahal mereka punya kaos khusus Seragam panitia. gitu ya, seragamnya Iya, Aku panitia. juga awalnya itu udah was-was, kok aneh ya gitu. Iya. Besar juga badannya. Terus Gitu. kamu tanya ke dia. Karena memang ada panitia yang badannya besar gitu kan. Tapi kenapa nggak pakai kaos panitia? Iya, gitu kan. bener-bener. Terus, Kak, ini disuruh untuk nyari bendera di mana ya? Dia bilangnya berat banget suaranya Iya. gini. Cari aja di kuburan di depan kamu gitu. Gila sih, merinding sih. Iya. Kan ada 2 kuburan. Iya. Aku ya udah aku di sebelah mananya ya, Kak? Di atasnya. Ya udah aku emang bener ada di situ. Ya udah aku ngambil satu Iya, yang sesuai warna. berarti kayak omongan makhluk itu nggak bohong ya, maksudnya kayak Iya. emang maksudnya kayak emang kenyataannya tuh ada bendera di situ ya. Dan setelah aku udah dapat, aku Iya. kok
Kak panitia udah di sini ya? Emang kita belum start dari awal. Di kuburan itu memang belum ada yang ngejaga gitu. Terus tadi siapa? Panitianya mungkin udah tahu, makanya dia diem. Dia mungkin akan bakal speak up setelah dia udah turun dari Iya, situ. mungkin bakal obrolin lagi kalau udah di bawah ya. Iya. Berarti itu yang kamu tanyain itu bukan panitia? Mungkin, tapi kenapa dia tahu? Karena mungkin makhluk mungkin menyesuaikan gitu. Iya, gitu bisa. Ya mungkin itu adalah cerita terhoror menurut aku ya. Iya, isi horor sih, karena itu kayak menyerupai kayak manusia juga ya, menyerupai manusia juga. Ya bener sih, horor sih. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini, aku saranin Buat lebih hati-hati Iya. lagi kalau ada di gunung ya, karena Iya. kita nggak tahu kejadian apa aja yang bakal terjadi di sana. ya dari ya udah Mungkin itu dulu ya dari cerita kita. dari Kak Mita yang horor banget, bikin merinding sih, asli, gak bohong. kita cuma 2 orang loh di sini. Iya, tapi Sekian dari kita dari segmen horor. ya kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.